Selamat malam Bu Sumaya dan Bu Tirgi. Pada kali ini saya akan mengumpulkan tugas video untuk progres minggu ini. Yang dimana untuk minggu ini saya sudah membuat yaitu untuk halaman login dan halaman register. Jadi yang pertama, ya, tugas yang saya lakukan adalah pertama saya mengumpulkan warna ya, template warna. Di sini saya mengambil warna biru dan di sini saya membuat temanya untuk dimana untuk menggunakan warna utama. Dan di sini untuk layout, karena kita membuat login dan register, jadi di sini saya membuat activity untuk login dan sign up, yaitu membuat halamannya. Dan saya juga membuat drawable, guna itu untuk icon yang akan dipanggil pada saat di halaman login dan register. Dimana saya membuat drawable-nya dengan cara drawable, klik kanan, new, dan pilih vector asset, dan pilih clip art. Maka di sini akan muncul beberapa icon yang bisa kita ambil. Nah, contoh saya mau ambil foto, ya saya tinggal atur ukurannya di size dan bisa atur warnanya. Ya. Nah, di sini saya membuat 4 yaitu untuk email, untuk log, untuk person dan person yang maksudnya ada pinnya. Dan juga saya di sini membuat border. Ya, border ini gunanya itu untuk apa ya? Untuk membuat nama itu ya bingkai. Ya, bingkai ini dipakai ya itu digunakan untuk di bagian login sama register nanti lah, untuk di bagian tengahnya itu. Dan untuk bagian login sendiri ya halamannya seperti ini, di mana saya membuatnya dengan linear layout ya. Dan juga saya di sini menggunakan card view ya, seperti biasa kalau misalnya kita buat form ya, login atau register pasti membutuhkan yang namanya itu card view ya. Dan di sini untuk backgroundnya sendiri saya mengambil warna biru ya. Karena kenapa warna biru? Karena sesuai dengan, kalau kita lihat masalah tentang kesehatan mental, rata-rata pasti warna biru yang lebih cocok, karena warna biru kan memiliki kesan yang lebih damai. Nah, di sini ya kayak tadi ya, di sini ada pemanggilannya yaitu di bagian sini. Ya, di sini ya ini ada drawable baseline person pin ya, maka akan muncul ikonnya di sini ya seperti ini. Dan juga di bagian password juga sama ya, baseline log ya, dilakukan pemanggilan dan akan muncul di sini juga. Nah, untuk saya sendiri ya sebenarnya hampir sama ya. Di sini saya memanggil, oh ya, dan juga saya memanggil border juga yang ini ya. Nah, ini bordernya saya panggil dan bisa terlihat di sini bordernya juga berubah. Dan kalau misalnya saya ubah ukuran bordernya, maka juga akan berubah juga. Contoh saya ubah jadi 15. Nah, nanti di sini ya bakal berubah juga seharusnya. Oke, dan contoh saya ubah lagi ke 30. Nah, saya lihat di sini lagi loading dan ya berubah di sini. Jadi lebih menonjol lagi dia. Oke. Nah, dan juga di sini ya saya membuat 4 kelas. Nah, di mana kelas yang saya butuhkan yaitu ada helper class. Ya, ini kelas yang digunakan untuk pemanggilan ya, pemanggilan untuk menginputkan database ke dalam Firebase. Ya, dimana ini ya untuk mengambil nama, untuk set nama, ya. Dan saya pakai login. Ya, di sini memiliki beberapa fungsi di mana ini menggunakan beberapa variabel yaitu login username dan login password, di mana login activity ini menggunakan edit text dan login button itu untuk buttonnya sendiri, dan saya direct text itu untuk berpindah ke halaman register. Ya, dan untuk login button sendiri ya ini akan memvalidasi secara username dan passwordnya. Jika sesuai, maka akan maka akan mengembalikan fungsi klik listener. Ya, dan juga jika ini diklik di bagian untuk sign up ya, ya yang bagian ini, ya, maka akan berpindah ke halaman register, yaitu fungsinya. Dan di sini ya ada validated password, yaitu untuk melakukan pengecekan apakah passwordnya sama atau tidak, sesuai atau tidak pada database.
dan juga untuk username juga sama. Dan di sini ada fungsi untuk melakukan pengecekan terhadap user, yaitu di mana ya ada beberapa fungsi yang dimana digunakan untuk melihat dalam database, ya, melihat ke dalam database apakah password dan namanya sesuai. Ya, di sini ya jika sesuai maka akan melakukan activity, dan jika tidak maka akan ada invalid error. Ya, dan jika dibatalkan maka akan muncul error message, yaitu untuk login activity. Nah, ini untuk bagian loginnya. Nah, dan juga di mana di sini ya saya menggunakan database itu menggunakan tool yaitu Firebase. Ya, di sini untuk Firebase-nya sendiri saya menggunakan Hilton Database, dan ini sudah terkoneksi yaitu di bagian sini. Nah, di mana saya menggunakan nama project ya untuk Firebase saya sendiri. Nah, seperti itu. Dan untuk bagian sign up, ini fungsinya untuk memasukkan beberapa variabel, yaitu ya seperti ini ya, ada beberapa sign up name ya, ini untuk teks, dan login dari teks ini untuk masuk berpindah ke halaman login, dan ini untuk share button ini digunakan untuk melakukan sign up. Dan juga ini ada variabel database yang ini digunakan untuk pengkoneksian antara Kotlin dengan database. Nah, dan ini juga ada reference yang ini untuk menampilkan data mungkin ya, ya, atau ini maksudnya untuk memberikan jalur ya kepada database. Di sini ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama akan melakukan yang namanya tuh mencari hasil dari teks yang diinputkan akan dimasukin ke dalam variabel ini. Di mana di sini ada sales name, sales email, username, dan password. Dan juga di sini pengkoneksian terhadap database. Nah, dan ini juga ini untuk nama database sendiri, dan ini ketika diklik ya, maka yang terjadi adalah di sini akan ada nama, email, username, password akan dimasukin ke dalam database. Ya. Jika datanya kosong, maka akan muncul tulisan semua data diisi. Ya, jika tidak akan melanjutkan ke proses ini, yaitu di mana jika sesuai maka akan masuk ke dalam database, yaitu akan masuk ke dalam menggunakan fungsi dari helper class, yaitu untuk memasukkan beberapa variabel ya. Oke, beberapa variabel yaitu untuk melakukan set dan untuk melakukan pengambilan, yaitu setter dan getter. Nah, dan ini untuk saya sendiri ya, jika berhasil maka registrasi berhasil, data akan masuk ke dalam database, dan jika gagal maka registrasi bisa gagal dan akan dimunculkan pesannya. Dan ini untuk login daerah, ini digunakan untuk berpindah ke halaman login ya, yaitu login activity. Nah, dan untuk pada helper class sendiri ya di sini belum selesai sebenarnya, cuma di sini yang saya tampilkan adalah proses dari metodenya sendiri, yaitu di sini menggunakan getter dan setter untuk melakukan pengambilan data dari database, menginputkan data ke dalam database. Ya. Dan untuk next progress sendiri di sini saya akan melakukan pengkoneksian dari halaman login dan register, akan saya hubungkan ke halaman main, dan juga akan melakukan pengkoneksian terhadap database. Ketika seseorang login maka dia akan menggunakan akun tersebut. Dan di sini juga saya langsung membuatnya karena jika harus record lagi maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena laptop saya juga kurang begitu kuat. Tapi next saya coba usahakan supaya bisa untuk sambil live coding dan sambil membuat videonya. Yang penting yang di sini ya,
yang sudah saya kerjakan, saya hanya baru mengerjakan login dan register. Untuk BN-nya sendiri itu hanya terhubung ke dalam, yaitu ke dalam Firebase, yang dimana ada beberapa variabel yang sudah saya koneksikan ke Firebase, dan ada fungsi login redirect untuk berpindah halaman. Dan juga ini ada login activity, ya ini untuk login ID dan password, menyamakan database ya seperti biasa. Dan ini ada helper class untuk getter setter ya, dan ada icon ya beberapa. Ini untuk bagian login dan register ya, untuk icon biasa. Dan ada untuk halaman login dan register yang menggunakan linear layout dan juga card view ya untuk membuat formnya. Dan di sini ada beberapa ID untuk login button, ukuran, margin, background, radiusnya juga corner radius, dan di sini ada text view juga untuk bagian bawah. Ya di sini ini menggunakan ID setup redirect text yang akan terhubung ke setup ke namanya itu lo. Nah ini saya redirect text yang terhubung ke set activity. Dan kemudian ada color ya seperti biasa untuk template, dan ini setup menggunakan card view juga sama ya, dan text view sama, button sama, edit text juga sama. Yang membedakan hanya ukuran dan mungkin paddingnya, itu saja. Ya, paling itu aja penjelasan video dari saya. Maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, dan itu saja penjelasan coding dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.